Saya Dr. Humaira Elvana Ningtyas dari IGD RSA UGM. Pada dialog kesehatan rumah sehat Anda kali ini tentang penanganan kegawat daruratan yang terjadi di rumah. Yang pertama adalah apa saja kegawat daruratan yang bisa terjadi di rumah, itu ada banyak ya. Ada kasus cedera dan non cedera. Misalnya pada kasus cedera itu misalnya terjadi luka bakar atau luka robek, atau misalnya jatuh, cedera ketika kita terjatuh sehingga beresiko terjadi patah tulang atau terjadi keseleo, atau misalnya pada kasus jatuh sampai tenggelam, atau misalnya pada kasus jatuh dari ketinggian tadi sampai timbul terjadinya spinal cord injury, atau pada kasus yang non cedera misalnya pada kasus kejang, pada kasus stroke, henti jantung dan lain-lain. Itu kita harus yang pertama adalah mengenali kegawatan kita atau apa. Yang kedua, apa masyarakat awam atau non medis perlu mempelajari pengetahuan dasar jika terjadi kegawat daruratan di rumah? Ya, perlu, sangat perlu untuk belajar. Karena untuk penanganan kegawat daruratan yang salah atau tidak tepat itu bisa menimbulkan risiko kecacatan maupun kematian yang lebih tinggi. Jadi jangan lupa kita harus terus belajar. Misalnya pada kasus henti jantung kita lakukan tindakan resusitasi jantung paru, kita pijat jantung. Tapi kalau misalnya pada kasus luka bakar, kita juga harus tahu kita harus berikan dia di air mengalir dan kita oleskan salep antibiotik. Atau pada kasus luka bakar yang luas kita segera larikan ke IGD. Atau pada kasus misalnya tersedak seperti itu juga kita harus tahu cara penyelamatannya dengan kita lakukan tepuk di belakang atau back blow pada bayi, atau kita langsung lakukan Heimlich maneuver, atau kita peluk dari belakang dan kita dorong ke atas, kita letakkan di perut korban, kita dorong sampai benda asingnya itu keluar. Itu kita harus belajar, jadi kita harus tahu caranya. Tujuannya adalah apa? Tadi misalnya karena pada kasus di jantung atau kasus tersedak itu bisa berisiko sampai ke kematian. Jadi kita harus terus belajar. Nah, nanti penanganan di awal itu adalah untuk pertolongan pertama sebelum korban tersebut atau pasien tersebut kita larikan ke rumah sakit atau kita panggil ambulan untuk tindakan selanjutnya, seperti itu. Nah, ada obat yang harus selalu ada di rumah? Obat yang harus selalu ada di rumah itu kita harus sediakan kita harus sediakan yang namanya kotak P3K di rumah. Jadi di situ ada obat-obat khusus, misalnya obat demam untuk pada kasus demam tinggi, atau misalnya kita punya anak dengan riwayat kejang, kita punya obat kejang, kita simpan di rumah. Atau misalnya pada kasus luka itu kita sediakan alat pembersih luka, misalnya betadine atau alkohol atau cairan infus. Tapi untuk penggunaan betadine dan alkohol tadi seperti video kita tadi itu hanya untuk luka kotor. Jadi untuk luka-luka yang bersih dengan cairan infus dan nanti dioleskan salep antibiotik atau salep luka bakar untuk pada kasus luka bakar. Jadi kita sediakan obat-obat yang memang esensial kita bisa sediakan di rumah sebelum nanti kita larikan ke rumah sakit pada kasus kejadian yang lebih serius gitu. Saya Dr. Humaira